Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 1311 sampai 1315. Meditasi. Pada waktu meditasi, suster yang berlutut di sampingku terus-menerus batuk dan membunyikan tenggorokannya, kadang-kadang tanpa henti. Sejenak terpikir olehku untuk pindah ke tempat lain pada saat renungan, sebab misa sudah selesai. Tetapi kemudian aku berpikir bahwa kalau aku pindah tempat, suster itu akan tahu dan barangkali merasa tersinggung karena aku menjauhi dia. Maka aku memutuskan untuk terus berdoa di tempatku yang biasa dan mempersembahkan olah kesabaran ini kepada Allah. Menjelang akhir meditasi, jiwaku dipenuhi dengan penghiburan Allah, sebanyak yang dapat ditanggung hatiku. Dan Tuhan memberitahukan kepadaku bahwa kalau aku menyingkiri suster itu, aku juga akan menyingkirkan rahmat yang dicurahkan ke dalam jiwaku. Hari ini, Yesus masuk melalui pintu masuk utama, menyamar sebagai orang laki-laki muda yang miskin. Laki-laki muda itu kurus, telanjang kaki, dan tanpa tutup kepala, berpakaian compang-camping, menggigil kedinginan karena hari hujan dan udara sangat dingin. Ia minta sesuatu yang hangat untuk dimakan. Maka aku pergi ke dapur, tetapi tidak menemukan apa-apa untuk orang miskin itu. Tetapi sesudah mencarinya ke sana kemari selama beberapa waktu, aku berhasil menemukan sedikit sup. Aku memanasinya dan mencampurkan sedikit roti ke dalamnya. Lalu aku memberikannya kepada laki-laki muda yang miskin itu, yang kemudian memakannya. Ketika aku mengambil mangkok darinya, ia memperlihatkan kepadaku bahwa ia adalah Tuhan surga dan bumi. Ketika aku menyadari bahwa ia adalah Tuhan, seketika itu ia menghilang dari pandanganku. Ketika aku kembali masuk kamar dan merenungkan apa yang baru saja terjadi di pintu, aku mendengar kata-kata ini dalam jiwaku. Putriku, ucapan syukur orang-orang miskin yang memuji aku sambil meninggalkan pintu itu telah sampai ke telingaku, dan kemurahan-Mu dalam batas-batas ketaatan telah menyenangkan hatiku. Itulah sebabnya aku turun dari tahtaku untuk menikmati buah-buah belas kasih-Mu. Oh Yesusku, kini segalanya sudah jelas bagiku, dan aku memahami semua yang baru saja terjadi. Bagaimanapun, aku merasakan sesuatu dan bertanya dalam hati, orang miskin macam apa ini? Ia memancarkan kesederhanaan yang begitu tulus. Sejak saat itu, bergolaklah dalam hatiku cinta yang bahkan semakin murni
kepada orang yang miskin dan berkekurangan. Oh, betapa bahagianya aku bahwa para superiorku telah memberiku tugas seperti itu. Aku mengerti bahwa ada banyak cara untuk melakukan belas kasihan. Setiap saat, di mana saja, dan kapan saja, orang dapat berbuat baik. Cinta akan Allah yang bernyala-nyala selalu melihat di sekitar dirinya. Kesempatan-kesempatan untuk membagikan diri lewat perbuatan, perkataan, dan doa. Kini aku memahami, oh Tuhan, kata-kata yang Kau ucapkan kepadaku beberapa waktu yang lalu. Oh, betapa besarnya usaha-usaha yang harus kulakukan untuk melaksanakan tugas-tugasku dengan baik ketika kesehatanku sedemikian buruk. Hanya Engkau yang akan tahu mengenai hal ini, oh Kristus. Di saat mengalami kesunyian batin, aku tidak kehilangan damaiku, sebab aku tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan jiwa, kecuali kalau jiwa itu sendiri mematahkan ikatan cinta dengan Dia lewat ketidaksetiaannya. Segala makhluk tanpa kecuali bergantung pada Tuhan dan dipelihara oleh kemahakuasaannya. Sebagian dari makhluk-makhluk itu berada di bawah hukum kasih, yang lain di bawah hukum keadilan. Tergantung pada kita di bawah hukum mana kita mau hidup. Sebab untuk setiap orang disediakan bantuan rahmat yang cukup. Aku sama sekali tidak takut kalau aku tampak ditinggalkan sendirian. Aku akan memeriksa diri secara lebih mendalam untuk menemukan apakah hal itu disebabkan oleh kesalahanku. Kalau tidak demikian, terpujilah Tuhan. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.